Halo adik-adik, jumpa lagi dan masih bersama saya di channel Kunci Jawaban. Kali ini kita akan membahas buku kelas 4 Matematika. Penerbitnya adalah GAP dan dikarang oleh Gunanto dan Desi Adalia. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa ya adik-adik diklik dan add Facebook Kunci Jawaban di link di bawah di kolom deskripsi agar kita semua bisa saling berkomentar, mengenal dan berbagi pengalaman serta ide dalam belajar melalui media sosial Facebook. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai latihan matematikanya, yaitu latihan 4, lanjutan dari kemarin yang ada di halaman 12. Sebelum kita mulai dengan lembaran jawaban saya akan memulai dengan pertanyaan latihan 4 nomor 1. Tuliskan bentuk pecahan campuran dari pecahan berikut. A, B, sampai H. Ini sudah saya tulis adik-adik. Nah ini dia, dari nomor 1A dulu ya. 5/2 artinya 5 dibagi 2. Oh ya, sebelumnya adik-adik, ketika adik-adik menjumpai pecahan berbentuk 5/2 di mana pembilangnya ini lebih besar daripada penyebutnya, itu bisa dijadikan pecahan yang modelnya seperti ini nih. 2, 1/2, 3, 1/4, begitu adik. Dengan syarat pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contoh seperti ini, 5/2 artinya 5 dibagi 2. Boleh dicari dengan porogapit. 5/2 artinya 5 dibagi 2. 2 kali berapa yang dekat dengan 5? Jawabnya adalah 2. Terus dikalikan adik-adik, 2 kali 2 sama dengan 4. Setelah itu dikurangkan, 5 dikurang 4 hasilnya 1. Jadi hasilnya 2, sisanya 1, pernya tetap 2. 2 yang ini taruh di sini adik-adik. Sisa yang ini taruh di atas. Dan 2 ini tetap 2 juga. Jadi hasilnya adalah 2, sisanya 1/2. Langsung saja yang B, kalau belum jelas kita lihat dulu yang B ini. 4/3, 4 ini lebih besar daripada 3, pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka itu bisa menjadi pecahan campuran. 4/3 artinya 4 dibagi 3. 3 dikali berapa yang mendekati 4? Yaitu dikali 1. 1 dikali 3 sama dengan 3. 4 dikurang 3 sama dengan 1. Hasilnya adalah 1, taruh di tengah. Sisa yang bawah ini taruh di atas. 3 di sini tetap 3. Sekarang yang C adik-adik, 8/5 artinya 8 dibagi 5. 5 dikali berapa yang mendekati 8? Yaitu 1. 1 dikali 5 hasilnya 5. 8 kurang 5 sisanya 3. Jadi hasilnya adalah 1, letakkan di tengah. Sisa 3 ini letakkan di atas. Dan kalau di bawahnya ini 5, di sini juga tetap 5. Yang D, 10/9 artinya 10 dibagi 9. Ini porogapitnya, 10 dibagi 9. 9 dikali berapa yang dekat dengan 10 tidak lewat dari 10? Yaitu dikali 1. 1 kali 9 hasilnya 9. 10 dikurang 9 sisanya 1. Hasil yang saya lingkarin ini taruh di tengah. Sisa yang di bawah ini taruh di atasnya. Kemudian karena bawahnya ini 9, dia tetap juga 9. Jadi 10/9 hasilnya adalah 1/9. Paham ya adik-adik? Kalau belum paham, bagaimana dengan E ini coba? 11/4 artinya 11 dibagi 4. 11 dibagi 4. 4 dikali berapa yang mendekati 11, tidak lewat dari 11, hasilnya adalah 2. 2 dikali 4 sama dengan 8. 11 kurang 8 sisanya adalah 3. Hasil 2 tadi taruh di tengah, sisa 3 ini taruh di atas, 4 ini tetap di sini 4. Jadi adik-adik ini tidak boleh terbalik-balik. Misalnya 3 taruh di tengah salah. Hasil yang 2 ini taruh di atas salah. Semoga dari A sampai E ini adik-adik bisa menyimpulkan bahwasanya yang di atas ini taruhnya di tengah, sisanya ini taruhnya di atas, dan per 4 ini tetap juga per 4, tidak berubah. Setelah E kita ke F. 12/5 artinya 12 dibagi 5. 5 dikali berapa yang mendekati 12? Hasilnya 2. 2 dikali 5 hasilnya 10. 12 dikurang 10 sisanya 2. 2 yang saya lingkari taruh di tengah. Bawahnya ini sisanya taruh di atas. Dan karena dia per 5 tetap per 5. Jadi 12/5 pecahan campurannya adalah 2/5. Nanti kalau ada pengerjaan sekolah ini nggak harus dilingkari juga tidak apa-apa. Saya lingkari ini untuk mempermudah dan membedakan antara 2 yang hasil sama 2 sisa adik-adik.
Ya, jadi biar adik-adik tidak sembarangan meletakkannya. F sudah selesai, sekarang G. 18/4 artinya 18 dibagi 4. 4 dikali berapa adik-adik yang dekat dengan 18? Hasilnya adalah 4. 4 dikali 4 hasilnya 16. 18 dikurang 16 sisanya 2. Yang saya lingkari taruh di tengah, sisanya taruh di atas. Per 4 tetap per 4. Jadi 18/4 hasilnya adalah 42/4. Nah, ini bisa disederhanakan adik-adik. Sama-sama dibagi 2. 4-nya taruh dulu di sini. 2/4 sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Jadi 42/4 ini sama dengan 41/2. Yang terakhir ada H. 21/2 artinya 21 dibagi 2. 2 dikali berapa adik-adik biar hasilnya itu mendekati 21? Jawabnya adalah 10. 10 dikali 2 hasilnya 20. Sementara 21 dikurang 20 hasilnya sisanya adalah 1. Jadi hasilnya adalah 10, sisanya adalah 1, pernya tetap 2. 10 1/2. Oke, sekarang lanjut ke nomor 2. Ini, tuliskan bentuk pecahan biasa dari pecahan campuran berikut. A. 1/4/5. Oke, sekarang seperti ini. A 1/4/5 caranya adalah yang bawah dikali dengan yang tengah, lalu ditambahkan dengan atasnya adik-adik. Atau penyebut dikali dengan yang utuh, ini bilangan 1, terus ditambah dengan pembilangnya. Ya, saya tulis di sini adik-adik, 5 dikali 1 ditambah 4. 5 kali 1, 5. Simpan di otak atau di mulut, ditambahkan 4. Tadi 5 tambah 4 sama dengan 9. Sementara 5-nya ini tetap adik-adik tidak berubah, tetap 5. Gampang kan? 5 dikali 1, 5. 5 di mulut tadi, ditambahkan 4 sama dengan 9. Yang bawahnya ini tidak berubah sama sekali. Jadi nomor 2A jawabannya 1/4/5 bisa jadikan pecahan biasa yaitu 9/5. Yang B 1/3/7 caranya 7 dikali 1 ditambah 3. 7 kali 1 tambah 3. 7 kali 1, 7. Tambahkan 3, 10. 7-nya tetap. 2/5. 5 dikali 2, 10. 10 ditambah 2, 12. 12/5. 27/8 berarti 8 dikali 2 ditambah 7. 8 kali 2, 16. 16 di mulut ditambah 7. Hasilnya 23. Pernya tetap 8. Yang E 31/8. Caranya 8 dikali 3 seperti tadi, baru ditambah 1. 8 kali 3, 24. Ditambah 1, 25. 8 ini tetap 8 di bawahnya. Jangan lupa ya adik-adik. Yang F 4/2/3. Caranya adalah 3 dikali 4 ditambah 2. 3 kali 4, 12. 12 tambah 2 sama dengan 14. 3-nya pindahkan ke bawahnya. Jadi 14/3. Yang G 5/1/7. Caranya 7 dikali 5 ditambah 1. 7 kali 5, 35. Simpan di mulut tambah 1, 36. 7-nya ini pindahkan saja ke bawah adik-adik. Jadi 36/7. Yang H 5/2/9. 9 dikali 5 ditambah 2. 9 kali 5, 45. Ditambah 2 sama dengan 47. 9 ini dipindahkan ke bawahnya. 47/9. Oke, sekarang nomor 3. Tentukan pecahan desimal yang sesuai dengan gambar berikut. Nah, ini adik-adik gambarnya adalah kotaknya ada 1, 2, 3, 4 yang diarsir. Sementara jumlah semua kotaknya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini jawabnya adalah 4/10 adik-adik. Nah, kalau jadikan ke desimal jadinya 0,4. Yang B. Yang B ini kotaknya semuanya ada 100 adik-adik. Sementara yang berwarna biru ini adalah 36. Berarti yang B ini pecahannya adalah 36/100. 36/100 kalau dijadikan ke desimal jadi 0,36. Di belakang koma ada 2 angka karena per 100. Ini di belakang koma ada 1 angka karena per 10.
yang C. Yang C ini jumlah kotaknya semuanya 10, sementara yang berwarna ungu ini adalah 8. Jadi 8 per 10. Karena dia per 10 berarti satu angka di belakang koma, yaitu 0,8. Kenapa sih hasilnya depannya ini 0 semua? Karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya adik-adik. Kalau hasil atas A, kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, nanti akan menjadi pecahan campuran seperti yang pada nomor 1 A, B, sampai H tadi. Sekarang yang D adik-adik. Di sini ada 100 kotak. Dan yang berwarna ungu atau biru ini adalah 49. Jadi jawabnya adalah 49 per 100 sama dengan 0,49. Bacanya 0,49 ya adik-adik, bukan 0,49, itu salah. Jawabnya adalah 0,49. Itu yang saya baca di buku. Sekarang nomor 4, nomor 3 udah kelar, sekarang nomor 4. Saya baca dulu. Tuliskan cara membaca bilangan desimal berikut. Nah, ini semuanya sudah saya taruh di kertas saya. Yang pertama, 4A, 0,2. Ya, seperti biasa, 0, NOL, 2. Yang B ini bacanya adalah 0,05. Yang C bacanya 0,35. Bukan 35, tapi 35. Yang D bacanya 0,142. Bukan 142 tapi 142. Oke, yang E 0,084. Yang F 0,125. Gampang saya rasa ya adik-adik ya. Sekarang nomor 5. Maaf saya agakkan ke sana dulu. Yang nomor 5, kalau tidak nampak dipanjangkan aja ya layarnya ya adik-adik ya. Nomor 5, dalam 100 gram kacang tanah mengandung 28 gram protein, 18 gram karbohidrat, 43 gram lemak, dan sisanya adalah zat lain. Pertanyaannya yang A, berapa persentase kandungan lemak dalam kacang tanah? Lemak. Yang B, berapa persentase kandungan zat-zat lainnya dalam kacang tanah? Nah, ini dia. Yang ditanya adalah pertama A. Ini tadi sudah saya simpulkan bahwasanya dalam 100 gram itu ada 28 gram protein, ada 18 gram karbohidrat, ada 43 gram lemak, ada sisanya zat lain. Yang pertama ditanya lemak. Lemak adalah 43 gram dalam 100 gram. Berarti 43 gram dari 100 gram. Berarti 43 per 100. Kalau yang A ini ditanya berapa persentase, berarti yang 43 per 100 ini adik-adik jadikanlah ke bentuk persen. Gampang, 43-nya tinggal letakkan di situ. Per 100 ini menjadi persen. Gampang kan? Yang B, berapa persentase kandungan zat-zat lainnya dalam kacang tanah? Zat lainnya adalah 100 gram dikurangi dengan jumlah zat-zat yang sudah diketahui adik-adik. 28 ditambah 18 ditambah 43 ditambah, itu aja ya. Berarti 28 tambah 18 tambah 43 sama dengan 89. 100 gram dikurang 89 gram, hasilnya adalah 11 gram. Persentasenya adalah 11 per 100, karena 11 gram dari 100 gram, maka itu pecahannya 11 per 100. Kalau dia minta dijadikan persentase, berarti jadikanlah 11 per 100 ini menjadi persen. Gampang, 11-nya pindahkan ke sini, per 100-nya menjadi tanda persen. Sudah adik-adik, itu aja saya rasa. Oke, terima kasih sudah menonton adik-adik. Semoga bermanfaat bagi adik-adik dan dapat membantu adik-adik dalam belajar, dan semoga dapat membantu orang tua dalam membimbing putra-putrinya, adik-adik saat belajar. Terima kasih banyak dukungannya buat adik-adik yang sudah
subscribe, sudah like, dan mohon dikomen dengan bijak dan sopan jika ada yang harus saya perbaiki. Dan mohon di-share kepada teman-teman yang masih mengalami kesulitan dalam belajar, khususnya mengerjakan matematika. Terima kasih dan sampai jumpa.